Kota Kendari dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami baik di dalam ruangan ini maupun melalui video telekonferensi sehingga rapat paripurna pada hari ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 25 orang dari jumlah 35 orang anggota Dewan, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 6 Juli 2020 saya cabut dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut. 2. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. 3. Pengambilan keputusan. 4. Pembacaan naskah keputusan DPRD Kota Kendari tentang persetujuan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 5. Penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama sekaligus penyerahan keputusan DPRD. 6. Pendapat akhir Wali Kota Kendari. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna hari ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu, saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Yang terhormat Saudara Insinyur Simo Mantong dari fraksi Partai Gerindra. 2. Yang terhormat Saudara Laode Muhammad Rajab Jinik DSHM dari fraksi Partai Golkar. 3. Yang terhormat Saudara Irwan Sukma dari fraksi PAN. 4. Yang terhormat Saudara Rizky Brilian Pagala SR dari fraksi PKS. 5. Yang terhormat Saudari Heti Purnawati Saranani SHM dari fraksi PDI Perjuangan. 6. Yang terhormat Saudara Fadli Bafadal dari fraksi Partai Nasdem. 7. Yang terhormat Saudari Noviana Esos dari fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudara Insinyur Simo Mantong untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra.
Pandangan akhir fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun 2019. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Kendari, yang saya hormati Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati Ketua DPR, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati unsur pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kota Kendari, yang dalam hal ini dihadiri langsung oleh Bapak Dandim 1417 Kendari. Yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung, para undangan, hadirin, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Dalam kesempatan ini pula, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun 2019. Rapat paripurna yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Penilaian kinerja terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 oleh Wali Kota Kendari bukanlah sebatas pada menolak atau menerima, bukan pula sebatas pada hitungan angka-angka, namun yang lebih esensi pengukurannya adalah terciptanya masyarakat Kota Kendari yang adil dan makmur. Kita telah mendengarkan dan mengetahui bersama laporan pelaksanaan APBD 2019 oleh Wali Kota yang terdiri dari 7 poin penting. Yang pertama, menyangkut laporan realisasi anggaran. Yang kedua, menyangkut neraca. Yang ketiga, menyangkut laporan operasional. Yang keempat, menyangkut laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan perubahan saldo. Yang keenam, laporan arus kas. Dan yang terakhir, menyangkut catatan atas laporan keuangan. Dan terlebih telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara melalui Kantor Akuntan Publik atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 sudah mendapatkan apresiasi dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai upaya penciptaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya
terhadap kerja keras wali kota beserta seluruh jajarannya dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan di Kota Kendari. Namun demikian, fraksi Gerindra juga ingin menyampaikan beberapa catatan penting dan mendasar dalam pandangan akhir ini. Catatan-catatan itu kami berikan sebagai masukan demi kebersamaan kita di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Kendari yang kita impikan bersama. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Apa yang diuraikan dan disampaikan oleh Wali Kota pada pidato penjelasan beberapa waktu yang lalu, menurut kami belumlah sesuai dengan harapan masyarakat Kota Kendari. Karena hari ini kita melihat kemiskinan penurunannya belumlah signifikan. Pengangguran juga bertambah. Pelayanan kesehatan dan pendidikan terhadap orang miskin belum maksimal. Serta kehidupan ekonomi yang semakin menurun. Kondisi ini kemungkinan terjadi sebagai akibat daya serap anggaran yang rendah, serta tidak tercapainya penerimaan pendapatan pada tahun 2019. Yang semula direncanakan sebesar 1,6 triliun lebih. Namun realisasinya hanya sebesar 1,3 triliun lebih. Atau terjadi defisit sebesar 300 miliar. Di samping itu, kewajiban pemerintah kota terhadap pihak ketiga sebesar 190 miliar. Namun baru dapat diselesaikan kurang lebih 43%. Atau senilai 79 miliar lebih. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, fraksi kami menyarankan kepada pemerintah kota agar dalam menyusun APBD dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun selanjutnya dapat memperhatikan beberapa masukan kami sebagai berikut. Yang pertama, APBD yang disusun hendaknya benar-benar berpedoman kepada angka realisasi tahun sebelumnya, beserta dengan sumber-sumber pendapatan yang betul-betul dapat diyakini penerimaannya. Perencanaan yang realistis dan dinamis, sehingga tidak terjadi lagi defisit, sama seperti yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang lalu. Yang kedua, menyangkut kewajiban pemerintah kota terhadap pihak ketiga yang belum direalisasikan sebesar 111 miliar agar benar-benar dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2020 ini. Yang ketiga, penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi yang dikelola oleh masing-masing SKPD. Agar pengawasan, pengendalian dan peningkatannya harus lebih dioptimalkan. Apalagi sudah ada tim justisi yang dibentuk oleh pemerintah kota untuk membantu meningkatkan penerimaan asli daerah. Yang keempat, secara kasat mata, penanganan persampahan di Kota Kendari ini belumlah efektif dan terlihat sampah masih berserakan di mana-mana. Oleh karena itu, fraksi Gerindra menyarankan agar penanganan dan pengelolaan persampahan ini sebaiknya diserahkan saja kepada pemerintah kecamatan. Hal ini juga sudah terjadi pada beberapa kota di Indonesia seperti di Makassar dan beberapa kota-kota besar di Indonesia. Yang kelima, selain daripada itu pemerintah Kota Kendari agar senantiasa melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan daerah khususnya PDAM yang dari tahun ke tahun tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Dalam hal ini banyak sekali masyarakat mengeluh terhadap pendistribusian air PDAM yang hanya mengalir sekali atau 2 kali di dalam seminggu. Lagi pula kualitasnya kurang baik atau keruh. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan memperhatikan beberapa masukan seperti tersebut di atas, sebagai bahan dalam memproduksi sebuah peraturan daerah, membuktikan bahwa pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari telah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan amanat rakyat. Demikian pandangan akhir fraksi kami. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Gerindra Kota Kendari menerima dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun 2019 untuk ditetapkan. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 27 Juli 2020, Fraksi Gerindra, Insinyur Simon Mantong, Husain Mahmud, Laode Ali Akbar, Amiruddin. Sekian. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Insinyur Simon Mantong yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Laode Muhammad Rajab Jinik D. Esas MHum untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Yang terhormat Wali Kota Kendari, yang terhormat Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Kendari. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Pak Dandim, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, sebagai insan yang bertakwa kepadanya, marilah kita senantiasa memanjatkan doa dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang empunya hidup ini
atas perlindungan dan kasih sayangnya pada kita sekalian. Pada hari ini kita sudah dapat mengakhiri tugas dan tanggung jawab pelaksanaan seluruh program dan kegiatan APBD tahun 2019. Dan hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rangkaian sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari untuk mendengarkan pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat. Sebagai mana ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan daerah dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, bahwa akhir pelaksanaan keuangan APBD setiap tahun harus diaudit oleh BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2019. Ketentuan dimaksud dalam pertanggungjawaban pelaksanaan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah atas laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2019. Ketentuan ini dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wali Kota selaku pengguna anggaran pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan APBD tahun 2019 dari segi manfaat, hasil Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dari segi barang dan jasa output dari peraturan yang ditetapkan. Maka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran, dilaksanakan berbasis prestasi kerja. Untuk itu dalam kata akhir fraksi Partai Golkar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah dalam penetapan pelaksanaan masih bersifat stagnan sebagaimana laporan keuangan atas penerimaan daerah. Terdapat surplus defisit anggaran sehingga mempengaruhi realisasi pembiayaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD tahun 2019. Untuk itu perlu menjadi kesepahaman bersama untuk diretensi kembali menjadi kewajiban daerah yang harus dicapai pada pelaksanaan APBD perubahan tahun 2020 dengan ketentuan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, dari uraian penjelasan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2019, meliputi laporan keuangan, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, perencanaan dan penetapan anggaran dalam pelaksanaan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Untuk itu, fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhir berpendapat bahwa kinerja pelaksanaan dari unit kerja yang diberi tanggung jawab mampu melaksanakan capaian kinerjanya atas tugas yang diemban sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi RPJMD tahun dan 5 tahun pemerintahan Kota Kendari. Berkemampuan merealisasikan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat untuk sejahtera. Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 terdapat program yang dan kegiatan belum mampu menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap indikator kinerja hasil yang diharapkan, sehingga hal ini berdampak pada penetapan realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2019. Untuk itu, agar menjadi perhatian terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pada APBD perubahan tahun 2020. Laporan keuangan tahun 2019 yang disampaikan, hasil audit BPKRI dinyatakan wajar tanpa pengecualian dan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk 1 tahun anggaran. Namun dari segi capaian sebagai ukuran keberhasilan prestasi kerja terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan SAKIP tahun 2019 belum secara maksimal terselenggara. Untuk itu, sinergitas, koordinasi, dan kesesuaian perlu ditingkatkan dalam perencanaan program kegiatan dalam penetapan anggaran agar tercapai harmonisasi antara rencana penerimaan dan rencana pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksanaan anggaran. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat. Sebelum ditetapkan rapera pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, Kota Kendari menjadi peraturan daerah. Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhir bahwa dari hasil pembahasan Badan Anggaran dan Komisi DPR bersama pemerintah Kota Kendari
terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah belum menunjukkan capaian kinerja secara maksimal atas evaluasi kinerja terhadap capaian hasil pada tahun anggaran 2019. Untuk itu, ke depan agar lebih diintensifkan dan diimplementasikan dan ditingkatkan terhadap sinergitas kerja sampai pada tingkat kelurahan terselenggaranya dengan nyata. 2. Kiranya dalam penyusunan perencanaan program kegiatan dan capaian kinerja satuan kerja, termasuk penganggaran dalam APBD terintegrasi, efektif, efisien pengawasan, dan evaluasi serta pelaksanaan pembiayaan disesuaikan pada kemampuan daerah, sesuai kemampuan keuangan daerah, dan setiap kegiatan penganggaran harus mengikuti program, bukan sebaliknya sebagaimana perencanaan anggaran yang ditetapkan. 3. Hendaknya pemerintah Kota Kendari pada satuan unit kerja untuk kembali memprogramkan pembiayaan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang bersifat prioritas atau pembangunan lainnya yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2019. Dianggarkan guna membuka kembali lapangan kerja baru dalam mendukung upaya pemerintah dalam memasuki kehidupan normal baru dalam rangka memperkuat perekonomian daerah, masyarakat, dan pembangunan nasional. 4. Kota Kendari adalah peraih prestasi Adipura yang ke-10 tahun 2019. Penghargaan sebagai kategori kota sedang terhadap kinerja kebersihan yang menjadi simbol prestasi kota bersih saat ini perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian khusus dalam persampahan yang saat ini dari beberapa titik tempat penyimpanan sementara TPS agar jadwal pengangkutan sampah tidak sampai bermalam menuju TPA dan agar di tahun berikutnya dapat dipertahankan kembali. 5. Apa yang baik telah dicapai pada APBD tahun 2019 untuk terus ditingkatkan dan apa yang belum tercapai diprioritaskan capaian kinerjanya terus ditingkatkan. Mengingat beberapa bulan lagi pemerintah Kota Kendari akan melaksanakan penyusunan APBD perubahan 2020. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir fraksi Golkar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Golkar menerima rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari tahun 2020. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dan memohon padanya agar kita senantiasa tetap dalam lindungannya dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 20 Juli 2020, Ketua Fraksi Sahabudin, Wakil Ketua Lawadi Asar, Sekretaris Haji Rusiawati Abu Nawas SE, Anggota Lawadi Narto, LM Rajab Jinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Laude Muhammad Rajab Jinik, DSOS MHUM yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Irwan Sukma untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari tentang Raperda Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati,
Saudara Wali Kota yang saya hormati, Saudari Wakil Wali Kota yang saya hormati, para pimpinan DPRD Kota Kendari, yang saya hormati para anggota DPRD Kota Kendari, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang telah hadir, Bapak Dandim 14-17, yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Hadirin sidang paripurna yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab, dan semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai ibadah. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam pula tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Hadirin sidang paripurna yang terhormat. Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2019, tentunya fraksi Partai Amanat Nasional yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara bermartabat dan profesional, memandang bahwa laporan tersebut di atas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami. Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun, DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud ke depan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan. Sementara hal-hal yang masih kurang disempurnakan dan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang lebih optimal ke depannya. Tanggapan dan catatan-catatan fraksi PAN semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga fraksi PAN tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2019. Di samping kami juga menerima masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat, kemudian dari rangkuman pendapat-pendapat tersebut kami jadikan sebagai catatan-catatan strategis dengan harapan di kemudian hari pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembahasan ini terkolerasi dengan waktu perencanaan pelaksanaan anggaran dan pengawasan, serta peran dari partisipasi masyarakat dalam menilai hasil kerja kita bersama. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, dalam menelaah seluruh jawaban Bapak Wali Kota Kendari terkait laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2019, maka fraksi Partai Amanat Nasional memberikan beberapa catatan-catatan kritis. Semoga ke depan kita bisa berbenah untuk Kota Kendari yang lebih baik lagi. Adapun catatan-catatan dari kami yaitu: 1. Fraksi PAN berharap dalam penggunaan anggaran tahun depan lebih detail terhadap penyelesaian masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat Kota Kendari. Kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang moderat. 3. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu, fraksi PAN memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan atau diprioritaskan.
dan harus ada semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang bersifat langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Kendari. Hadirin sidang paripurna yang terhormat. Bertolak dari hal-hal yang kami uraikan di atas, fraksi Partai Amanat Nasional dalam pendapat akhir terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2019, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah laporan tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Akhir kata kami menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pendapat akhir fraksi PAN DPRD Kota Kendari terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Irwan Sukma yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Rizky Brilian Pagala SR untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Kendari, yang kami hormati Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, yang kami hormati anggota Muspida Lingkup Kota Kendari yang dihadiri oleh Pak Dandim, yang kami hormati pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir secara langsung maupun via telekonferensi. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, insan pers, hadirin, dan undangan yang sama berbahagia. Mengawali pendapat kami pada kesempatan ini, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPR dan hadirin sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 2019. Hadirin sidang dewan yang terhormat, setelah kami mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, secara yuridis telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Berdasarkan kesesuaian pertanggungjawaban pelaksanaan ini, maka laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya perbaikan manajemen dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kota Kendari. Hadirin sidang dewan yang terhormat, fraksi PKS memandang bahwa pelaksanaan APBD seharusnya dapat menjamin anggaran dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan, baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. Untuk menjamin peningkatan ekonomi makro, memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, fraksi PPKS memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Kota Kendari harus terus melakukan ekstensifikasi program untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh. Dengan demikian, keberlanjutan peningkatan pendapatan daerah di tiap tahunnya yang berpengaruh pada tingkat kemandirian Kota Kendari dapat memacu keberhasilan alokasi dan distribusi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan besaran dari APBD itu sendiri. Fungsi otorisasi sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi perencanaan berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan pengawasan sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Adapun fungsi alokasi dan distribusi sesuai dengan tujuannya, pemerintah kiranya dapat mengurangi pengangguran, pemborosan, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas ekonomi, serta dalam distribusinya dapat memperhatikan rasa keadilan. Sidang Dewan Paripurna dan hadirin yang kami hormati. Dari pendapat akhir kami, fraksi PDI Perjuangan lebih menitik beratkan pada persoalan pengelolaan aset daerah. Olehnya itu, memberikan masukan kepada pemerintah Kota Kendari, kiranya pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu,
perlunya dibuat perencanaan strategi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Mengenai pengelolaan aset daerah, serta perlunya ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Indikator kinerja ini sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar terhindar dari ekses negatif. Selanjutnya, fraksi kami juga tak henti-hentinya menyampaikan kepada pemerintah Kota Kendari perihal penanganan pandemik COVID-19, khususnya OPD Dinas Kesehatan, kiranya terus mengingatkan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 tersebut. Saudara pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Sebelum kami menutup pendapat akhir fraksi kami, perkenankanlah kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyajian kami. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2019 dapat kami terima serta diteruskan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Jika di kemudian hari pandangan akhir fraksi ini keliru, maka akan ditinjau kembali sesuai tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pendapat akhir kami, semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kendari 27 Juli 2020 atas nama fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kendari. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Heti Purnawati Saranani SHMH yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Fadli Bafadal untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Pandangan akhir fraksi Nasdem terhadap Raperda Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, terutama Bapak Dandim 1417 Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Kota Kendari, para asisten, Kepala Dinas, Badan, dan Kantor Lingkup Pemda Kota Kendari, yang terhormat para pejabat
organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka mengikuti rapat penyampaian akhir fraksi DPRD Kota Kendari terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, pimpinan DPRD Kota Kendari, dan hadirin yang kami hormati. BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara telah melakukan audit atas laporan pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 dan memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan tersebut untuk yang ketujuh kalinya. Adapun basis penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kendari tahun anggaran 2019 meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 6. Laporan arus kas, dan ke-7 catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kriteria pemberian opini adalah 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, 2. Kecukupan pengungkapan, 3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keempat, efektivitas sistem pengendalian internal. Mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ketujuh kalinya tentu bukan perkara yang mudah. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kendari terus berupaya secara maksimal dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keberhasilan ini juga tercipta karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Kendari dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari sebagai mitra kerja dalam membangun Kota Kendari demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Kendari yang kita cintai ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Nasdem DPR Kota Kendari memberikan apresiasi positif atas kerja keras dan kesungguhan pemerintah Kota Kendari dalam mengelola keuangan daerah Kota Kendari sebagai sebuah profesionalisme kerja dan prestasi yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sejalan dengan moto fraksi Nasdem yaitu perubahan dan restorasi, kami akan terus mengawal dan mengawasi serta mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Saran dan kritik merupakan salah satu bentuk dukungan kami kepada pemerintah daerah yang bertujuan demi tercapainya perubahan ke arah yang lebih baik dan restorasi di segala aspek kehidupan dan pelayanan kepada masyarakat di kota yang kita ini. Adapun saran, masukan, dan kritik fraksi Nasdem Kota Kendari adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah harus tetap mendorong birokrasinya untuk bekerja keras dan profesional dalam mempertahankan opini yang telah diberikan oleh BPK. Apalagi di saat pandemi COVID-19, pasti banyak kendala yang dihadapi, terutama terkait pengelola keuangan daerah dalam mendukung penanganan pandemi COVID-19. 2. Sektor pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian dan prioritas, utama demi tercapainya kepuasan masyarakat, seperti memaksimalkan pelayanan penyediaan air bersih PDAM, pelayanan bidang sarana prasarana jalan, saluran air, got, parit, gorong-gorong, pelayanan kesehatan masyarakat berupa kesehatan lingkup, pengelolaan sampah-sampah, sanitasi, demam berdarah, dan tentunya penanganan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Pelayanan bidang pendidikan dasar antara lain tersedianya sarana dan prasarana belajar, termasuk ruang kelas, perhatian lebih maksimal terhadap anak putus sekolah, penyebaran guru yang merata, dan lain-lain.
pelayanan sarana ekonomi seperti fasilitas pasar, tempat usaha yang layak, warung-warung yang legal, dan lain sebagainya. Pelayanan sektor jasa, ketersediaan sarana olahraga, sarana kreasi, taman hiburan bagi anak, dan masih banyak lagi pelayanan yang harus diperhatikan. 3. Fraksi Nasdem mengharapkan agar opini wajar tanpa pengecualian tetap dipertahankan dan tentunya perlu didukung oleh sikap profesionalisme dan optimisme kita semua, terutama di masa pandemi saat ini, karena mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Nasdem Kota Kendari. Dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Nasional Demokrat DPR Kota Kendari menerima dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kerja keras kita dan melindungi serta menjauhkan kita dari segala bencana dan mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam restorasi, salam perubahan untuk rakyat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 27 Juli 2020, Fraksi Nasional Demokrat DPR Kota Kendari, Ketua Abdul Razak SP, Sekretaris Andi Siti Rofika Hidayat SPD, Wakil Ketua Fadli Bafadal, Anggota Arwin SMMM. Sudah. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Fadli Bafadal yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Noviana Esos untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Kata akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, para wakil, dan anggota DPRD Kota Kendari. Yang terhormat unsur forum komunitas pimpinan daerah Kota Kendari, yang terhormat para OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, dan para undangan, insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas limpahan rahmat dan kasih sayang yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Perkenankan kami segenap pimpinan dan anggota fraksi
Demokrasi Kebangkitan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, setelah kita bahas bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 ini, dan telah melalui proses audit dari tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan hasil yang diraih bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau yang disingkat WTP dan telah diraih sebanyak 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kendari telah berupaya keras secara bersungguh-sungguh dan bekerja semaksimal mungkin dalam mewujudkan tercapainya pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebut bahwa kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kita semua memahami bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah tahun anggaran 2019 yang disampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansi lagi, telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK RI Sulawesi Tenggara secara lengkap. Dan hal ini dapat menjadi materi sandingan dengan realisasi penggunaan anggaran. Dalam pembahasan dengan pihak pemerintah Kota Kendari, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan anggota Dewan kepada pemerintah daerah, utamanya terhadap kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah disepakati serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pembahasannya tidak jarang berbagai pertanyaan, perbedaan, bahkan perdebatan, namun semua ini masih dalam koridor demokrasi dan semangat kebersamaan. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, untuk itu fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia merekomendasikan yang pertama, pemerintah Kota Kendari dalam penyusunan APBD sebaiknya dilakukan secara transparan, terutama menyangkut masalah utang pemerintah yang belum diselesaikan pemerintah Kota Kendari. Selain itu, pemerintah Kota Kendari harus tetap memaksimalkan peran serta dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel. Dengan tujuan menghasilkan output yang maksimal, yang berkualitas, input yang serendah-rendahnya, dan mencapai target untuk kepentingan publik. Dan yang kedua, hasil capaian pemerintah Kota Kendari 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian jangan menjadi kinerja pemerintah menjadi kendor, bahkan merasa puas dengan hasil tersebut, sebab tidak menutup kemungkinan tahun 2020 ini opini WTP akan sulit untuk dicapai akibat suasana pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh wilayah di dunia tanpa kecuali Kota Kendari ini. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Kendari harus tetap bekerja keras dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengoptimalkan sektor pelayanan masyarakat yang menjadi perhatian dan prioritas utama demi kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Dalam hal ini, pelayanan PDAM terkait penyediaan air bersih, sarana dan prasarana jalan, dalam hal ini drainase, parit, serta jalanan yang berada di dalam lorong-lorong. Sedangkan di bidang kesehatan lingkungan,
ketersediaan bak sampah, dan pengelolaannya yang masih kurang perhatian, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kepedulian ekstra yang berkaitan dengan masalah kesehatan sangat diprioritaskan. Pada bidang pelayanan sarana ekonomi, antara lain fasilitas pasar, tempat usaha yang layak, dan warung-warung yang legal masih perlu perhatian khusus dari pemerintah Kota Kendari. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, demikianlah kata akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyetujui rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2019 untuk menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Atas kerjasama dan keikhlasan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudari Noviana Esos yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Dari ketujuh fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, semuanya menyatakan menerima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari yang hari ini akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama. Namun sebelumnya saya minta persetujuan saudara-saudari anggota Dewan, apakah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan mendapatkan nomor register Perda dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu pembacaan naskah keputusan DPRD Kota Kendari tentang persetujuan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. Kepada Saudara Haji Sam Alam SE MSI, disilakan. Keputusan DPRD Kota Kendari nomor DPRD 2020 tentang persetujuan Raperda Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pimpinan DPRD Kota Kendari menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Kendari tanggal 29 Juni 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari. Saya ulangi, tentang jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari. 2. Hasil rapat konsultasi Badan Anggaran DPRD Kota Kendari dengan pemerintah Kota Kendari terhadap Raperda Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kota Kendari tahun 2019 tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2020. Memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Kedua, rincian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari dimaksud diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 baru dapat ditetapkan oleh Wali Kota Kendari sebagai peraturan daerah setelah mendapat evaluasi dan nomor register perda dari pemerintah provinsi garing Gubernur Sulawesi Tenggara. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada Wali Kota sebagai dasar untuk penetapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-1. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 27 Juli 2020. Ketua DPRD Kota Kendari, Haji Subhan ST. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Wali Kota Kendari di Kendari, 2 dan seterusnya, 6 arsip. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, nomor 11 DPRD garing 2020, tanggal 27 Juli 2020. Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2019. 1. Pendapatan. A. Setelah perubahan 1.501.596.003, saya ulangi, 603.012,63 rupiah. Realisasi 1.315.516.539.184,6 rupiah. Persentase pencapaian 82,16%. 2. Belanja. Setelah perubahan 1.283.775.127.127,50 rupiah. Realisasi 1.293.194.609,59 rupiah atau persentase pencapaian 73,5%. Terdapat surplus 16.424.574,47 rupiah. 3. Pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan daerah. Setelah perubahan 180.172.114,87 rupiah. Realisasi 19.421.791.497,87 rupiah. Proses persentase pencapaian 10,55%.
B. Pengeluaran pembiayaan. Setelah perubahan 11 miliar rupiah. Realisasi 11 miliar 515 juta 644.000 rupiah. Persentase pencapaian 86,51%. C. Pembiayaan neto. Setelah perubahan 174 miliar 87 juta 172.114,87 rupiah. Realisasi 10 miliar 5 juta 137.497,87 rupiah. Persentase pencapaian 5,75%. 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan 28 miliar 628 juta 582.072,34 rupiah. Ketua DPRD Kota Kendari, Haji Subhan ST. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Haji Sam Alam SMSI yang telah membacakan keputusan DPRD Kota Kendari. Selanjutnya acara kelima yaitu penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama. Dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laode Muhammad Inarto. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Untuk pelaksanaan penandatanganan berita acara persetujuan bersama sekaligus penyerahan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota dan Saudari Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Dan Wakil Wali Kota. Bukan dan koma. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali ke Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat, saya terima kembali. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya acara ke-6 yaitu pendapat akhir Wali Kota Kendari kepada Saudara Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati Saudari Wakil Wali Kota Kendari. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Saat ini hadir bersama kita Bapak Dandim 1417 Kendari. Yang saya hormati seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang terhubung lewat video conference, serta seluruh hadirin undangan dan insan pers yang sama berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangka menghadiri rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2019. Sekaligus penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang saya hormati. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rangkaian akhir dari proses penganggaran adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dilaksanakan secara optimal sehingga anggaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, pemerintah Kota Kendari telah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dengan dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang sama berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD Kota Kendari pada akhir bulan Juli yang lalu. Dalam 1 bulan rancangan peraturan daerah tersebut sudah dapat ditandatangani berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, kesungguhan dan keikhlasan dalam menyelesaikan tahapan-tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Saya menyadari bahwa selama proses pembahasan banyak menguras tenaga, pikiran, waktu, dan juga energi kita yang mungkin saja dalam prosesnya terjadi perdebatan, selisih pendapat, namun saya meyakini dan percaya bahwa semua itu
disikapi secara arif dan bijaksana, serta dilandasi dengan kebesaran jiwa, sehingga semua tahapan dapat berjalan lancar sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang sama berbahagia. Kita memaklumi bersama bahwa untuk suksesnya pembangunan Kota Kendari dibutuhkan adanya partisipasi serta dukungan seluruh stakeholder yang ada lingkup pemerintah Kota Kendari. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari bersama-sama dengan semangat membangun Kota Kendari dengan kemitraan melalui komunikasi yang lebih harmonis seperti yang sudah terjalin selama ini antara eksekutif dan legislatif dan seluruh jajaran dan lapisan masyarakat Kota Kendari. Kondisi ini tentunya kita harapkan terus bisa kita jaga dan kita pelihara sehingga pada akhirnya masyarakat akan mendapatkan manfaat dari seluruh kondisi yang tercipta saat ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat. Dan akhirnya saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan kerjasama yang baik kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penetapan peraturan daerah yang baru saja kita tetapkan. Semoga amal bakti kita sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Selanjutnya kita masuk pada acara ke-7, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Kepada Saudara Haji Zainal Mustamin, SAG MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, setinggi-tinggi rasa syukur kami haturkan kehadirat Maha Besar-Mu. Pada saat ini, meski masih di tengah bayang-bayang virus corona yang terus meningkat, kami masih dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari hari ini. Karena itu, izinkan kami mengagungkan asma-Mu, memohon perlindungan-Mu dari mara bahaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bimbinglah kami agar pandai mensyukuri segala nikmat-Mu
sekaligus pandai bersabar atas segala cobaan, mampu bersikap tulus, sekaligus mampu bersikap konsisten, bisa bersikap kristis, sekaligus bisa bersikap santun, berani menyuarakan kebenaran, sekaligus takut melakukan pelanggaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tuntunlah kami ke jalan yang benar. Jangan biarkan kami dalam kesulitan, kecuali Engkau beri kemudahan. Jangan biarkan kami dalam silang pendapat, kecuali Engkau beri jalan keluar yang mencerahkan. Jangan biarkan kami dalam mimpi dan visi yang tinggi, kecuali Engkau beri kemampuan untuk membumikannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan segala khilaf kami dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ampunkan segala kesalahan kami yang mungkin merugikan masyarakat yang kami layani dan kami wakili. Ya Allah, kami malu menghadap-Mu kelak, jika ternyata di balik cobaan yang sedang kami hadapi, tersembunyi ambisi dan saling fitnah di jalan yang Engkau tidak ridhoi. Karenanya, setelah Engkau beri kami kesadaran, kembalikan kami ke jalan-Mu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haji Zainal Mustamin SAG yang telah memimpin doa. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesainya acara pembacaan doa, maka acara selanjutnya rapat saya tutup. Namun demikian, sebelum rapat paripurna hari ini saya tutup, terlebih dahulu perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari, Dandim 1417 Kota Kendari, Sekda dan OPD yang mengikuti via telekonferensi, Insan Pers serta hadirin sekalian. Atas perkenaannya memenuhi undangan kami, baik yang hadir secara langsung di ruang paripurna hari ini maupun yang menyaksikan melalui video telekonferensi. Terkhusus kepada Dinas Kominfo yang telah menyiarkan rapat paripurna ini secara langsung melalui akun Facebook dan Kendari Kota Goib dan YouTube Kota Kendari TV. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada teman-teman ketua fraksi dan alat kelengkapan dan anggota DPR untuk kita duduk bersama di ruang Ketua DPRD Kota Kendari bersama Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari. Bersama di ruang Ketua DPRD Kota Kendari bersama Wakil
Wali Kota Kendari dan